Iya baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali dialog kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Andika Cipta Lapora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Baik Mas Andika, tadi kita sudah bahas terkait dengan sentimen geopolitik. Nah ini mau menyoroti juga nih Mas terkait dengan sentimen dari dalam negeri ya. Ada kemudian rencana injeksi sebesar 300 triliun rupiah ke perbankan nih. Apakah kemudian ini boleh menjadi katalis yang sangat positif Mas untuk saham-saham perbankan yang kalau kita lihat ya beberapa bulan terakhir ini ya cukup stagnan gitu. Oke, kalau kita perhatikan memang Kementerian Keuangan ya atau pemerintah itu menambahkan injeksi ya kepada Bank Himbara, lebih spesifiknya ya, itu sebesar 100 triliun. Ini menambah injeksi ke sektor perbankan yang sudah dilakukan pada September tahun 2025 di di dana sebesar 200 triliun ya. Nah, kalau di 200 triliun itu pada September diinjeksi oleh pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan ekonomi ya, untuk kredit. Nah, perbankan sendiri pada waktu itu tidak bisa untuk menaruh duitnya ke SBN ya, seperti itu. Karena memang untuk mendongkrak daya beli masyarakat sehingga dan juga bisa mengambil kredit lebih banyak itu ya, masyarakat dan pengusaha. Untuk 100 triliun ini nampaknya pemerintah mengharapkan ya bahwa perbankan akan menaruh ya banknya dana tersebut ke instrumen SBN karena memang yield SBN sendiri sedang mengalami kenaikan karena ketegangan geopolitik di Timur Tengah seperti itu Mbak. Jadi memang beda peruntukan ya Mbak ya. Kalau untuk sentimen sendiri untuk saat ini masih kalau kita lihat makro memang masih sulit untuk mendapatkan kredit, akan tetapi karena 100 triliun ini ditempatkan di SBN nampaknya bisa menjadi sentimen positif, tapi dalam jangka pendek saja. Karena pemerintah juga bisa mengambil dana 100 triliun tersebut sewaktu-waktu. Kan kalau di dana yang 200 triliun di September itu jangka waktunya 1 tahun ya Mbak, seperti itu. Baik baik, Anda melihat ini kemudian bisa jadi katalis yang cukup positif untuk kinerja perbankan ataupun saham-saham perbankan, tapi sifatnya masih kemudian jangka pendek ya. Mas Andika, kalau kemudian juga kita ingin menyoroti nih terkait dengan, kalau dari The Fed tampaknya nih untuk kebijakan suku bunga masih hawkish, kemudian juga dari, Indonesia juga terakhir mempertahankan suku bunganya ya. Nah ini apakah kemudian ini yang kemudian juga menjadi salah satu penyebab nih kenapa kemudian harga emas, komoditas emas turun terus nih tampaknya nih di tengah situasi geopolitik saat ini dan Anda melihat perlu menantikan peluang apa nih yang kemudian bisa menjadi katalis untuk saham-saham komoditas emas boleh kembali bergerilya nih Mas Andika? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan harga komoditas emas itu menurun ya sejak eskalasi di Timur Tengah meningkat ya karena kekhawatiran inflasi dan Bank Sentral khususnya The Fed akan kembali menaikkan suku bunga nih karena inflasi naik. Sehingga ini menjadi sentimen positif sehingga ini menjadi sentimen negatif ya untuk sektor komoditas emas ya. Komoditas emas sendiri memang turun 20% lebih dari ATH-nya dan kalau kita lihat untuk komoditas emas sendiri akan positif kembali apabila inflasi terkendali akibat harga minyak turun dan membuat bank sentral kembali ke plan awal yaitu menurunkan suku bunga. Sebelum perang Iran dan AS ini memang Bank Sentral Amerika atau The Fed ini merencanakan akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali pada tahun 2026. Baik baik, Anda melihat salah satu, faktor yang kemudian akan berkontribusi terhadap, rebound-nya harga komoditas emas ya terkait dengan inflasi itu sendiri ya yang akan kemudian, harapannya bisa membuat, kebijakan dari bank sentral tidak terlalu hawkish lagi. Baik, Mas Andika, kita juga sudah menerima terkait dengan saham-saham pilihan yang direkomendasikan ya oleh Mas Andika pada pagi hari ini. Ada Bumi, kemudian ada Unilever, ada ADMR. Kemudian juga ada TAPG,
yang juga bisa kita saksikan pemirsa di layar televisi berikut ini masing-masing direkomendasikan untuk buy on weakness untuk Bumi, Unilever, ADMR dan juga TAPG. Dan kita juga akan melihat ini untuk bursa Asia ya seperti apa. Tampaknya bursa Asia seluruhnya dibuka melemah pagi hari ini. Untuk Nikkei dibuka melemah 1,6%, STI 0,57%, kemudian Kospi 3,08% dan Hang Seng dibuka melemah 0,35%. Baik pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan saham-saham pilihan tadi secara singkat. Mas Andika, untuk Bumi proyeksi positifnya seperti apa nih usai kemarin pelemahannya cukup signifikan? Oke, Bumi memang secara teknikal ada rebound ya Mbak di hari Rabu kemarin dari area support. Nah, Bumi ini memang masih mayoritas ya kinerja itu didorong oleh sektor batubara. Nah, karena batubara sendiri ya sudah bergerak di 140 US dollar hingga 150 US dollar per ton, sehingga ini menjadi sentimen positif ini untuk pergerakan saham-saham batubara ya. Seperti itu. Nah, Bumi ini nampaknya memang masih terkena aksi jual ya dari bulan Januari gitu ya. Apalagi pas ada pengumuman MSCI seperti itu. Nah, kalau saya lihat sih akan ada potensi rebound untuk Bumi ya, terdekat ke resisten 244 lalu ke resisten 266. Baik, untuk Bumi tadi resistensi 266, rekomendasi untuk buy on weakness. Untuk Unilever nih ada sentimen positif seperti apa Mas Andika atau kemudian menarik secara teknikal? Karena untuk saham-saham consumer kan kemarin diproyeksikan sangat positif ya di momentum Ramadan ataupun Lebaran. Untuk saat ini proyeksinya seperti apa? Nah, Unilever sendiri memang saya lihat selain momentum Lebaran di Q1 ini ya, Q1 akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu menjadi sektor pilihan ya di saat ketidakpastian geopolitik ya, karena ini sektor konsumer merupakan sektor defensif yang bisa dijadikan salah satu stock pick gitu ya, di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memang masih meningkat karena ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti itu, Mbak. Baik, ada Unilever direkomendasikan support 1820 dan resistance di 2080. Untuk ADMR, review Anda seperti apa Mas Andika? ADMR sendiri memang kalau saya lihat bisa buy on weakness, memang ini dia tren besarnya masih naik ya, lalu secondary trendnya lagi sideways, akan tetapi masih menarik nih Mbak, karena harga aluminium terus mengalami kenaikan, seperti itu, dan ADMR ini mempunyai smelter aluminium. Harga aluminium sendiri naik karena di Timur Tengah sendiri banyak produsen aluminium global ya, berkontribusi 9% untuk produksi aluminium global dari Timur Tengah nih, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain. Sehingga dengan eskalasi di Timur Tengah dan penutupan Selat Ya. Hormuz membuat distribusi aluminium dari Timur Tengah menjadi terganggu, sehingga pasokan aluminium menjadi terbatas yang membuat harga komoditas aluminium menjadi naik dan menarik. Baik, itu dia tadi ada beberapa saham pilihan yang kemudian direkomendasikan ya, ada Bumi, Unilever dan juga ADMR. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanakahita Solvera sudah berbagi berbagai perspektif dan juga informasi bersama dengan kami. Sampai berjumpa kembali Mas Andika, salam sehat. Oke, terima kasih.